Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah keterbatasan manusia dalam memahami misteri kedaulatan dan rencana penebusan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 5 ayat 19 sampai ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan melihat dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian, kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab, sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umat-Mu." Tetapi, Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dengan paksaan tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 5, ayat 19 sampai ayat 24. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, kita menyaksikan tekanan hidup yang dihadapi para mandor Israel. Sebagai hamba Tuhan, Musa dan Harun menyampaikan pesan pembebasan, namun upaya mereka tampaknya semakin menambah beban umat Israel yang diperbudak dengan pekerjaan yang lebih berat. Karena frustrasi, para mandor menyalahkan Musa dan Harun atas meningkatnya kesulitan. Momen ini menggambarkan adanya ketegangan antara kedaulatan Allah yang misterius dan terbatasnya pemahaman manusia akan maksud dan tujuan Tuhan bagi umatnya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah tantangan dan ketidakpastian hidup, pesan Tuhan yang abadi bergema sepanjang zaman. Kebiasaan saling menyalahkan bukanlah hal baru bagi kita. Hal ini selalu muncul ketika keadaan menjadi semakin sulit dan membingungkan, dan jalan Tuhan tampak di luar nalar kita sebagai manusia. Pada saat-saat seperti itu, pesan Tuhan adalah sebuah undangan untuk percaya pada kedaulatannya yang misterius. Ini merupakan panggilan untuk menyadari bahwa rencana-rencananya seringkali terungkap dengan cara yang tidak dapat kita pahami, dan tanggapan manusiawi kita yang terbatas mungkin tidak mampu memahami keseluruhan tujuan ilahinya. Saat ini, pesan Tuhan adalah tentang kesabaran dan pengertian. Saat kita menghadapi permainan saling menyalahkan, baik yang ditujukan pada hamba Tuhan atau Tuhan sendiri, Tuhan mendorong kita untuk mencari kebijaksanaannya dan mempercayai sudut pandangnya yang lebih tinggi. Narasi ilahi terungkap dengan cara yang memperluas pemahaman kita, dan pesan Tuhan kepada kita adalah jaminan bahwa kedaulatan tujuannya, meskipun misterius, selalu dilandasi dengan kasih dan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita harus dimulai dengan kerendahan hati, untuk menyadari keterbatasan pemahaman kita, dan mengakui bahwa jalannya lebih tinggi, dan pemikirannya melampaui pemikiran kita. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memahami maksud dan tujuan baiknya, memahami kedaulatan Tuhan yang misterius, dan mengesampingkan kecenderungan kita untuk mencari kambing hitam. Dengan sikap rendah hati, kita harus menyadari bahwa kita hanya melihat sebagian dari teka-teki ilahi. Respons kita harus juga melibatkan iman.
Iman menjadi jembatan antara pemahaman kita yang terbatas dan kedaulatan Tuhan yang misterius. Dalam menghadapi kesulitan, ketika rasa bersalah muncul, kita harus menyandarkan iman kita pada kebenaran yang tak tergoyahkan, bahwa Allah masih memegang kendali. Tuhan Yesus mendorong kita untuk memupuk iman yang melampaui keadaan, percaya bahwa tujuan Tuhan tetap berjalan, bahkan ketika pemahaman kita masih kabur. Selain itu, tanggapan kita harus mencakup belas kasih. Pada saat kita disalahkan dan mengalami frustrasi, belas kasih kita harus menjadi filter yang kuat bagi tanggapan kita. Tuhan Yesus, dalam maksud dan tujuannya, memberikan teladan tentang belas kasihan, dan Dia memanggil kita untuk memberikan kasih karunia yang sama, satu sama lain. Dengan belas kasihan, kita akan mampu menyadari bahwa kita semua sedang dalam perjalanan memahami kedaulatan Tuhan yang misterius, dan tanggapan kita, meskipun terbatas, dapat diliputi dalam kasih dan pengertian. Terakhir, respons kita harus mengarah pada penyerahan diri secara total. Dengan menyerahkan kebutuhan kita untuk mendapat jawaban yang segera, kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan yang misterius. Tuhan Yesus telah memberi teladan akan kepasrahan dalam hidupnya, berserah diri pada kehendak Bapa, meski menghadapi keadaan yang sulit dipahami. Dengan berserah diri, kita menemukan kedamaian di tengah permainan saling menyalahkan, dan tetap percaya bahwa tujuan akhir Tuhan untuk kebaikan kita sedang digenapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah tekanan hidup yang berat, dan sikap saling menyalahkan yang kerap mengemuka, kami dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu. Beri kami kebijaksanaan untuk mempercayai kedaulatan-Mu yang misterius, dengan mengetahui bahwa jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami. Saat kami menghadapi tantangan dengan pemahaman kami yang terbatas, tolong kami menanggapinya dengan iman, kasih sayang, dan penyerahan diri total. Semoga kedamaian-Mu bertahta di hati kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.